Lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bizzalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini di beberapa ayat ini Allah mengisahkan kaum Bani Israel dengan rajanya nanti, yaitu Raja Talut. Dan juga membicarakan tentang siapa yang berhak diangkat jadi raja. Di ayat ini juga ada sedikit kriteria calon pemimpin yang akan diangkat ketika diangkat jadi raja. Ya Allah, alam tara ilal mala'i min bani Israil, adakah tidak engkau lihat wahai Muhammad? Ini maksudnya ke umat semuanya. Min bani Israil, tidak engkau lihat ke al-mala'. Al-mala' artinya satu jamaah. Adakah tidak engkau lihat ke satu jamaah dari Bani Israel min ba'di Musa, setelah meninggal Nabi Musa. Ini Allah ingin mengisahkan ke satu jamaah dari Bani Israel setelah meninggal Sayyidina Musa alaihi salam. Tujuan semua ini, tujuan dari disebutkan kisah ini untuk ibrah. Yang pertama, salah satu ibrahnya, banyak tidak bisa mempengaruhi kemenangan kecuali bagi orang yang hatinya benar-benar sidik, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ntar Allah akan mengambil kesimpulan di ujung. Jamaah yang sedikit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Artinya itu semua terjadi ketika golongan yang kecil ini memiliki sidik ma Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah tidak engkau lihat ke golongan dari Bani Israel setelah meninggal Sayyidina Musa? Idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka semua berkata ke nabi mereka, nabi yang dimaksud di sini Sayyidina Syamuil. Syamuil salah satu nabi untuk Bani Israel setelah meninggal Sayyidina Musa. Kata mereka bagi Nabi, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Artinya angkatlah untuk kami seorang raja. Mereka memohon ke Nabi untuk diangkat seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, yang kami bisa berperang dengan raja itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena raja dibutuhkan. Karena fungsi raja untuk supaya mengatur kalimat, tidak bercerai-berai. Jadi kalau enggak ada raja, sana kanan satu, kiri satu, depan satu. Tapi kalau ada raja diatur, ini semua ke kiri ataupun semua kanan, sehingga teratur. Itulah fungsi dari raja. Nuqatil fi sabilillah, kami berperang di jalan Allah, tantazim bihi kalimatuna wa narji' ilaih, raja yang berfungsi untuk mengatur supaya tidak tercerai-berai. Dan yang kedua, supaya kami kembali kepada beliau semua, mengambil pendapatnya. Beliau yang mengambil keputusan.
Ini fungsi raja, kata mereka. Kami ingin berperang di jalan Allah, tapi butuh raja. Biar kami teratur dan supaya kami ketika mengambil keputusan menunggu keputusan dari beliau. Tidak semua mengambil keputusan. Ini keputusan, akhirnya perang. Akhirnya bukan justru malah bisa memerangi musuh, tapi yang terjadi perperangan antar satu dengan yang lain dalam kelompok. Apa jawaban Nabi saat itu? Sayyidina Syamwil berkata, Nabi qala an-nabiy lahum hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah moga-moga akan terjadi jika diwajibkan di atas kalian akan berperang, akan terjadi alla tuqatilu, nanti kalian tidak mau berperang. Ini Nabi Syamwil dari sebelumnya sudah ngewanti-wanti ke mereka. Ini takutnya nanti giliran diwajibkan perang kalian enggak mau perang. Awalnya mereka ya, emang seperti itu manusia. Manusia itu sebelum dikasih pengen ini, ntar pas dikasih semua enggak dilakukan. Semua tidak dilakukan. Sebelum punya uang, itu targetnya banyak. Saya kalau punya uang pengen ini, pengen bangun masjid, pengen infak dia fakir miskin. Semua dia pengen. Giliran dikasih semua tidak dilakukan. Jadi Nabi ini beliau menguanti ke kaumnya itu. Kalian ni sekarang pengen diangkat jadi raja supaya kalian mau perang. Ntar takutnya giliran diwajibkan perang dan diutuskan raja, terus kalian tidak mau berperang. Apa jawaban mereka? Wa qalu, mereka menjawab, wa ma lana, mereka berkata semua, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Apa bagi kami untuk bahwa tidak kami berperang di jalan Allah? Apa alasan bagi kami untuk tidak berperang, kata mereka. Wa qad ukhrijna min diyarina, dan sungguh kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami dan dari anak-anak kami. Artinya mereka diusir. Ini kisahnya disebutkan dalam kitab tafsir. Permulaan kisahnya adalah annahu 'inda wafati Sayyidina Musa. Ketika meninggal Sayyidina Musa, beliau mengangkat mewasiatkan untuk diangkat jadi khalifah untuk Bani Israel, yaitu Yusha' bin Nun. Seperti yang kita sebutkan kemarin. Jadi setelah saya meninggal nanti angkat khalifah Yusha' bin Nun. Kemudian faqama bil khilafati haqqa qiyam. Ini beliau ni Yusha' bin Nun menjalankan khilafah dengan sebaik-baiknya. Thumma lamma mata, kemudian ketika beliau meninggal, takhallafa alaihim Kalab. Baru setelah Yusha' bin Nun meninggal, yang menjadi khalifah saat itu adalah Kalab. Thumma Hizqil, kemudian Hizqil, ini Hizqil yang dikisah kemarin, yang mendoakan kaum Bani Israel yang meninggal kena ta'un. Jadi pertama Sayyidina Musa, kemudian Yusha' bin Nun, kemudian setelah itu Kalab, dan kemudian Hizqil. Thumma Ilyas, kemudian Nabi Ilyas. Thumma Al-Yasa', kemudian Nabi Al-Yasa'. Ini Nabi di Bani khalifah yang Allah turunkan ke Bani Israel. Jadi selesai Nabi Hizqil baru Ilyas. Setelah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa'. Faqamu jami'an bil khilafati kaman qablahu. Semua dari mereka semuanya menjalankan khalifah sesuai dengan yang diinginkan. Benar semua dijalankan khalifah. Thumma zaharat lahum al-imalaqah. Ini baru kemudian mulai terjadi perpecahan di Bani Israel. Kemudian muncul kaum Imalaqah. Imalaqah. Wa kanu min baladin qaribatin min Baitul Maqdis. Ini kaum Imalaqah ini
tempat mereka di kampung ataupun di daerah yang dekat dengan Baitul Maqdis, yuqalu laha Palestin. Palestin sekarang. Di situ terjadi apa namanya kampungnya Imalaqah. Wa hum, mereka itu min auladi Imlik bin Ad. So, mereka itu dari keturunan Imlik bin Ad, anak Sayyidina Ad, cucu Sayyidina Ad punya anak Imlik, kemudian Imlik ini punya keturunan semuanya namanya Imalaqah. Mereka itu tinggalnya di tinggalnya di Palestin, di dekat Baitul Maqdis. Kemudian faghalabu ala katsirin min biladihim. Kuat mereka. Salah satu kaum yang kuat dulu adalah kaum Imalaqah ini. Sampai dikisahkan mereka sempat pernah menghancurkan Ka'bah. Ini kaum ini. Mereka semua faghalabu ala katsirin, mereka menguasai terhadap kebanyakan dari bilat-bilat mereka, dari kampung-kampung sekeliling itu, kota-kota di situ dekat-dekat, semua dikuasai oleh kaum Imalaqah. Wa asaru min abna'i mulukihim, mereka menawan dari anak-anak laki-laki dari raja-raja yang dekat-dekat apa namanya kota mereka, sebanyak 400 wa ziyadah, banyak 400 lebih. Ada 400 lebih dari anak-anak raja dijadikan tawanan oleh mereka dan kemudian diwajibkan pajak. Kalian wajib pajak, wajib bayar pajak semua per orang sekian setiap bulan atau setiap minggu atau setiap tahun. Ini dari mereka ngambil pajak dari anak raja yang mereka kuasai kota-kotanya. Sekota mereka kuasai, kemudian anak-anak rajanya diambil, ditawan, dan kemudian diminta untuk bayar jizyah, bayar pajak. Walam yakun fihim idzaka nabi, dan dalam golongan mereka tidak ada satupun seorang nabi, dan tidak ada keturunan nabi kecuali satu orang perempuan yang sedang hamil dari keturunan Lawai dari Lawai. Lawai ini adalah keturunan Nabi Ya'qub. Subhanallah, Nabi Ya'qub. Ini dari saat itu tidak ada satupun nabi dan keturunan nabi kecuali seorang perempuan yang sedang hamil. Perempuan ini dari keturunan Lawai. Lawai ini adalah salah satu anak dari Sayyidina Ya'qub. Kemudian fawaladat ghulaman, baru beliau perempuan tadi melahirkan seorang laki-laki yang beliau namakan Syambuil. Falamma kabura, ini di Bani Israel. Jadi ketika muncul Imalaqah itu Bani Israel saat itu tidak ada nabi. Enggak ada nabi dan tidak ada keturunan nabi kecuali itu doang, perempuan itu tadi. Yang setelah melahirkan anak, beliau menamakan anaknya itu Syamwil. Falamma kabura, baru setelah giliran Syamwil ini besar, beliau diangkat menjadi rasul, diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi. Diangkat jadi nabi dan diutus ke mereka, ke Bani Israel. Baru kemudian thumma innahum, Bani Israel saat itu meminta ke beliau seorang raja, yuqimu amrahum wa irshiduhum lima fi salahahum. Baru kemudian mereka meminta ke Nabi Syamwil supaya Allah mengangkat seorang raja ke mereka yang mengatur semua urusan mereka. Inilah sedikit kisah tentang Bani Israel setelah raja terakhir, itu Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa itu putus, itu baru muncul Imalaqah. Jadi kata mereka, bagaimana wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, apa bagi kami sehingga kami tidak berperang di jalan Allah, wa qad ukhrijna, padahal kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami, telah dikeluarkan dari anak-anak kami.
Itu yang melakukan terhadap mereka itu adalah kaum Jalut. Oh subhanallah. Ini kaum Jalut, ini kaum yang jahat sana itu. Kaum Jalut, itu kaum Jalut, yaitulah ketika meninggal Nabi terakhir mereka Ilyasa. Nabi terakhir Ilyasa, kemudian enggak ada Nabi. Putus Nabi di kalangan Bani Israel. Baru kemudian terakhir diangkat lagi itu Sayyidina Samuel. Setelah Ilyasa terakhir, kemudian habis, enggak ada Nabi dan enggak ada keturunan Nabi tadi disebutkan. Enggak ada Nabi, enggak ada keturunan Nabi sama sekali kecuali satu perempuan yang sedang hamil yang kemudian melahirkan Nabi Samuel. Marhaban. Oh, nasabnya ikut ibu. Wallahu a'lam. Tapi mesti. Jadi perempuan ini, jadi saya Nabi Yaqub, Nabi kecuali seorang perempuan dari zuriyah Lawai. Jadi semuanya enggak ada lagi keturunan Nabi. Setelah Nabi Ilyas enggak ada lagi Nabi saat itu Bani Israel. Dan putus Nabi. Dan juga jangankan Nabi, keturunan Nabi juga tidak ada. Baru kecuali cuma perempuan itu doang satu. Bisa jadi itu kali sebabnya. Perempuan dari keturunan Nabi, keturunan Lawai, yaitu anak Sayyidina Yaqub alaihissalam. Jadi yang merusak ataupun yang mengeluarkan mereka, yang memerangi mereka Bani Israel itu itu Jalut. Jalut. Itu terjadi ketika meninggal Nabi Ilyasa. Seperti kita sebutkan tadi, Nabi terakhir Nabi Ilyasa, beliau meninggal, baru Bani Israel itu dikuasai oleh Jalut, oleh Raja Jalut, kaum Jalut. Kaum Jalut ni dia Imalaqah tadi kaum Jalut. Yang mereka menawan anak-anak raja semua sampai 400 lebih. Itu anak raja ditawan segitu banyak, apalagi anak orang lain. Itu kaum Malakah tadi. Yang raja saya itu adalah Raja Jalut. Jalut itu rajanya kaum Malakah yang menguasai kebanyakan perkotaan di dekat-dekat Baitul Maqdis. Raja Jalut. Itulah yang menyebabkan mereka pengen perang. Yang menyebabkan Bani Israel pengen diangkat seorang raja, mereka ingin berperang melawan kaum Jalut, kaum Imalaqah tadi. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Allah wajibkan mereka untuk berperang. Allah wajibkan mereka berperang dan nanti akan diangkat seorang raja. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan terhadap mereka berperang, tawallau illa qalilan minhum, semuanya berpaling, tidak mau ikut perang. Wajabinu, dan semuanya takut. Illa qalilan minhum, kecuali cuma sedikit dari mereka yang mau berperang. Yaitu siapa yang mau berperang? Yaitu orang-orang yang melewati sungai bersama Raja Talut. Raja Talut ni raja yang diangkat oleh Nabi Samuel. Kemudian beliau mengajak kaum Bani Israel untuk berperang, dan kemudian lagi musim panas, diuji dengan lagi musim panas, tidak ada air, baru ada sungai di situ. Di perjalanan untuk berperang, kata Talut, ini enggak boleh minum dari sungai ini. Oh, enggak boleh minum. Walaupun lagi musim panas, semua enggak ada air, ini enggak boleh minum dari sungai ini. Akhirnya banyak mereka yang minum semua. Akhirnya enggak dikasih syarat berperang, syarat ikut perang bersama saya. Syarat pertama enggak boleh minum dari sungai ini. Mereka lagi musim panas, air enggak ada, apa yang dilakukan? Baru fasyari, kata Talut, siapa saja yang minum maka dia di golonganku. Yang tidak minum itu bukan, silakan pulang, jangan ikut perang. Kecuali yang diizinkan cuma satu teguk. Kalau satu teguk, cuma satu teguk doang boleh. Tapi kalau lebih itu enggak boleh minum.
Akhirnya banyak dari mereka yang tidak ikut, yang minum banyak, akhirnya enggak pulang, enggak ikut perang. Baru sedikit dong yang benar-benar kuat yang untuk ikut perang bersama Talut, yaitu orang yang ikut Talut kemudian lewat dari ujian tadi, tidak minum dari sungai kecuali cuma satu tegukan. Allah. Wallahu illa falamma kutiba alaihimul qital, ketika Allah mewajibkan, ketika diwajibkan terhadap mereka berperang, tawallau illa qalilan minhum, berpaling mereka semua dan takut tidak mau berperang kecuali sedikit dari mereka. Yang sedikit ini yang dimaksud adalah orang-orang yang melewati ujian bersama Talut sehingga tidak minum air sungai dan kemudian berperang bersama Talut untuk melawan Raja Jalut. Ini dekat-dekat namanya ini. Talut yang baik. Talut itu raja Bani Israel. Sedangkan lawannya Jalut. Jauh. Kan jauh tadi. Pertama Nabi Musa. Kemudian setelah dengan meninggal Nabi Musa ada Khalifah Yusha' bin Nun. Kemudian setelah itu Kaleb. Kemudian berapa khalifah itu melewati? Yang kedua Yusha' bin Nun. Kemudian Kaleb. Kemudian yang ketiga Hizqil. Yang keempat baru Nabi Ilyas. Yang kelima Nabi Ilyasa. Setelah itu baru berjalan kejadian cerita ini. Setelah Nabi Ilyas itu putus, tidak ada lagi Nabi di Bani Israel. Tidak ada lagi Nabi yang diutus di Bani Israel sampai nanti diutus lagi Samuel. Ketika diutus Samuel, inilah terjadi kisah Talut dan Jalut. Jalut itu adalah kaum Imalaqah tadi, rajanya Raja Jalut. Falamma kutiba alaihimul qitalu, ketika Allah wajibkan berperang ke mereka, tawallau, semuanya berpaling kecuali sedikit dari mereka, yaitu orang-orang yang melewati ujian bersama Talut yang tidak minum dari sungai kecuali cuma satu teguk. Akhirnya cuma mereka yang berperang melawan Raja Jalut. Kemudian Allah lanjutkan, wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Baru kemudian besok insyaAllah kita lanjutkan dengan kisah bagaimana cara Allah mengangkat seorang raja, yaitu Raja Talut. Ketika Bani Israel meminta diangkat raja, baru Allah menyuruh Samuel untuk mengangkat seorang raja yang kriterianya akan disebutkan di ayat yang ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ini kita akan memilih pemimpin ke depan. Kita akan memilih pemimpin, apa saja syarat dari seorang pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin. Ikuti pemimpin yang memenangkan ini, yang pemimpin yang diangkat oleh Samuel, yang diangkat oleh Nabi Samuel, yaitu Raja Talut, sehingga mereka walaupun sedikit bisa melawan, bisa memenangi perperangan melawan Raja Jalut yang saat itu berkuasa. Raja Jalut yang saat itu berkuasa menguasai kota-kota di dekat Baitul Maqdis. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam.